Abaikan negosiasi sandera pilot Susi Air. KKB siap angkat senjata perang dengan TNI. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM Sebi Sambom menyatakan pihaknya siap bernegosiasi soal pembebasan Kapten Philips. Akan tetapi, dia menegaskan pihaknya juga siap berhadapan dengan TNI Polri bila negosiasi berakhir dengan jalan buntu. Kami sudah tambahkan pasukan dari distrik Yambi, Sinak maupun Timika, serta Leni Jaya, ungkap Sebi kepada tribunpapua.com Kamis 23 Februari 2023, dikutip kompas.com pada Jumat 24 Februari 2023. Kita prinsipnya satu, senjata lawan 1000, jadi kami bisa lawan, tambahnya. Sebi juga memastikan bahwa Kapten Philip saat ini dalam kondisi baik dan semua kebutuhannya selalu terpenuhi. Kami sudah sampaikan bahwa kondisi pilot tetap aman karena pasukan TPNPB OPM menjaga dia, paparnya. Jadi dia aman-aman saja, pungkasnya. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo membenarkan bahwa kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya sempat mengajukan pertukaran. Ignatius mengatakan KKB sempat meminta uang dan senjata untuk ditukar dengan sandera mereka. Kapten Philips sempat ada penyampaian demikian, barter pilot Susi Air dengan uang dan senjata, kata Ignatius, dikutip dari tribunnews.com Jumat 24 Februari 2023. Akan tetapi pihak TNI Polri menolak permintaan tersebut karena dianggap tidak masuk akal. Namun TNI Polri tidak tanggapi hal itu tidak masuk akal, ujarnya. Sementara itu, Pangdam 18 Cendrawasih Maijen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan upaya penyelamatan Kapten Philip masih mengutamakan pendekatan dialog yang dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah Pemda Nduga. Meski begitu, aparat TNI dan Polri memiliki standar yang harus dijalankan agar persoalan itu tidak berlarut. Salah satunya adalah batas waktu. Saya tidak sampaikan dan ungkapkan waktunya karena ini suatu hal yang dirahasiakan. Akan tetapi apabila tiba waktunya, maka TNI Polri akan melakukan penegakan hukum secara terukur, terpilih, dan terarah, ucap Saleh. Dia pun memastikan jajaran telah siap melakukan tindakan apapun yang nantinya akan diambil. Kita sudah dibekali dan diberikan arahan tentang hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, tutur Saleh, antara lain penegakan HAM. Jadi jangan diragukan, bila nanti tindakan ini dilakukan, kita tidak keluar dari rambu-rambu HAM, sambungnya. Saleh mengaku dia pun telah menunjuk Danrem 172 PWY Brigjen TNI Jo Sembiring sebagai Dankola Kops TNI untuk memimpin pelaksanaan operasi tersebut yang bakal bersinergi dengan Satgas Damar Kartens pemimpin Kombes Pol Faizal. Saleh melanjutkan pihaknya pun telah menjalin koordinasi secara baik dengan kedutaan Selandia Baru. Menurutnya, pihak Selandia Baru mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI Polri. Namun upaya penyelamatan nyawa pilot Philip McMartens ini menjadi prioritas utama. Yang kita hadapi ini sebenarnya bukan pelaku dari kelompok separatis, namun pelaku teroris yang melakukan upaya pelanggaran kriminal, jelasnya. Oleh karena itu, kita TNI Polri harus melakukan operasi penegakan hukum, tandasnya. Tindak tegas kejahatan KKB
tidak bisa dibiarkan begini jadinya. Tokoh muda Papua, Max Abner Ohe, meminta kepada penegak hukum agar menjatuhi vonis setimpal dan seadilnya terhadap para pelaku kejahatan di Papua, terutama terhadap Victor Yaimo yang diduga aktor sekaligus dalang dari kerusuhan Jayapura 2019. Siapa yang melakukan kejahatan dan merugikan banyak orang harus dihukum seberat-beratnya, termasuk dalam kerusuhan Papua, ujarnya di Jayapura, Kamis 16 Februari. Menurut Max, apabila Victor Yaimo atau pelaku kejahatan lainnya nantinya dihukum, maka hal itu akan menjadi pembelajaran bagi oknum yang ingin mengacaukan tanah Papua. Dia juga meminta agar penegak hukum di Papua bertindak tegas terhadap para oknum, termasuk pelaku kejahatan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Kami ingin tentram, tolong penegak hukum bertindak tegas kepada para pengacau, tegasnya. Hal senada disampaikan tokoh pemuda Papua, Ali Kabiai. Ali meminta agar pelaku kejahatan di Papua dihukum seberat-beratnya sesuai perbuatan. Kami harap penegak hukum mengadili para pelaku kejahatan agar menjadi efek jerah bagi pelaku lainnya, ujarnya. Dia juga meminta agar adanya penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Hal ini tidak bisa dibiarkan, harus ada tindakan tegas mengingat mereka yang menghambat pembangunan, tandasnya.